Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcel Satriawan, NPM 2214370211, kelas reguler 2A, PPLNB, program studi sistem komputer, mata kuliah bisnis cerdas. Jadi di sini saya mau mempresentasikan salah satu materi bisnis cerdas, yaitu data mining. Oke. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui dulu, apa sih itu data. Nah, yang dimaksud data itu data adalah rekaman atau catatan terhadap sesuatu hal. Nah, jadi yang dimaksud rekaman atau catatan terhadap suatu hal ini merujuk ke sesuatu yang luas cakupannya. Jadi enggak hanya berupa informasi, tapi bisa suatu fakta atau kesehari-harian yang terjadi ya. Jadi itu yang disebut data. Kemudian definisi data itu adalah ekstraksi informasi yang tidak diketahui sebelumnya dan berpotensi berguna. Jadi yang dimaksud ekstraksi informasi yang tidak diketahui sebelumnya itu kita punya suatu informasi yang dimana informasi itu punya banyak data, dan ekstraksi itu adalah pengambilan data dari sumber data yang dimana sumber data itu tadi memiliki banyak informasi. Kita semisal hanya butuh 2 informasi saja dari banyaknya informasi yang ada di data tersebut. Nah, dan informasi yang kita dapat tadi berpotensi berguna sesuai kebutuhan yang kita mau. Oke, next. Selanjutnya data mining. Apa sih itu data mining? Data mining adalah kegiatan untuk menemukan informasi atau pengetahuan yang berguna secara otomatis dari data yang jumlahnya besar. Nah, seperti penjelasan tadi, ada suatu informasi yang jumlah datanya itu besar, dan tugas kita, kegiatan kita melakukan data mining itu untuk mengelola atau mengambil dan mengekstraksi data dari data yang cakupannya luas tadi. Jadi data mining itu kita melakukan pemilahan data yang dimana data yang kita pilih itu menjadi suatu informasi yang kita butuhkan. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas apa itu data mining, di sini ada 2. Yang pertama itu bukan data mining, yang kedua itu data mining. Jadi yang bukan data mining itu seperti ini: mencari nomor telepon Budi di buku telepon Indonesia. Sedangkan yang data mining itu adalah menemukan bahwa banyak orang bernama Budi di kota Medan. Jadi kenapa mencari nomor telepon Budi di buku telepon Indonesia itu bukan data mining? Karena mencari nomor telepon Budi di buku telepon Indonesia itu bersifat satu objek. Jadi kita punya suatu informasi yang dimana informasinya itu berisi Budi dan nomor teleponnya saja yang ada di buku telepon Indonesia. Jadi kita hanya mendapatkan satu objek. Sedangkan yang dimaksud dengan data mining itu ialah kita menemukan bahwa banyak orang bernama Budi di kota Medan. Kenapa bisa dimaksudkan data mining? Karena data mining itu semacam pengelompokan yang nantinya memiliki karakteristik yang sama. Sebagai contoh, semisal kita punya 2 data orang yang bernama Budi. Terus yang pertama itu namanya Budi Syahputra, dan yang kedua itu Budiono Siregar. Nah, jadi pengelompokan pertama itu di namanya berbeda, Budiono Siregar dan Budi Syahputra, tapi karakteristiknya sama-sama nama. Kemudian pengelompokan kedua itu adalah pekerjaannya. Pekerjaan Budi Syahputra ialah kita sebut saja penjual nasi goreng keliling.
sedangkan yang Budi Yono Siregar pekerjaannya kapal laut. Nah, itu pekerjaannya ialah pengelompokan yang sama, tetapi memiliki arti yang berbeda, namun tetap karakteristik yang sama, sama-sama pekerjaan. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan data mining. Kita punya banyak informasi yang bisa dikelompokkan dan memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya, manfaat data mining. Jadi yang pertama itu manfaatnya bagaimana mengetahui hilangnya pelanggan karena pesaing. Yang kedua, bagaimana mengetahui item produk atau konsumen yang memiliki kesamaan karakteristik. Yang ketiga, bagaimana mengidentifikasi produk-produk yang terjual secara bersamaan. Yang keempat, bagaimana memprediksi tingkat penjualan. Yang kelima, bagaimana melihat tingkat resiko dalam menentukan jumlah suatu produk. Saya jelaskan salah satunya. Yang kelima, bagaimana melihat tingkat resiko dalam menentukan jumlah suatu produk. Jadi setelah kita melakukan data mining, kita mengetahui beberapa pengelompokan dan karakteristik seperti tadi. Semisal di 1 bulan penjualan minimarket, kita itu menyediakan setiap raknya itu ada yang namanya makanan ringan ya, kuaci. Jadi di setiap rak kuaci itu kita lihat di daerah penjualan minimarket kita apakah banyak peminatnya atau tidak. Jadi saat kita melakukan jumlah suatu produk untuk melakukan restock terhadap minimarket kita dan informasi yang telah kita dapat dari data mining, kita jadi tahu bahwasannya kita nggak harus banyak-banyak melakukan restock terhadap makanan kuaci ini, karena dari data yang telah kita analisis itu bahwasannya penjualan kuaci ini dalam 1 bulan itu tidak terlalu banyak habis dan masih tersisa beberapa stok di raknya. Jadi kita bisa tahu untuk kedepannya kita hanya menyediakan, semisal kalau di bulan pertama kita belum tahu langkahnya. Yang pertama di bulan pertama kita melakukan restock 2 kardus kuaci, dan setelah kita melakukan data mining kita jadi tahu bahwasannya kita hanya perlu melakukan 1 restock kardus kuaci saja. Nah, selanjutnya tujuannya. Jadi tujuan data mining itu, data mining dapat dilakukan sebagai sarana eksplorasi untuk mencari pola baru yang sebelumnya belum pernah terprediksi. Seperti penjelasan minimarket tadi, yang di bulan pertama kita belum tahu berapa restock penjualan kuaci yang kita lakukan. Setelah kita melakukan data mining, kita jadi tahu ke depannya karena kita sudah mengeksplor 1 bulan sebelumnya. Jadi di bulan ke depannya kita jadi tahu kita hanya perlu melakukan restock 1 kardus saja untuk kuaci di rak minimarketnya. Selanjutnya, ini ada contoh data mining. Misal, di bulan Januari, kota A sedang mengalami musim hujan. Setiap hari, kota A diguyur hujan mulai dari pukul 1 siang hingga 3 sore. Oleh karena itu, terbentuklah pola bahwa kota A selalu diguyur hujan pada sore hari. Maka, orang-orang yang tinggal di kota A dihimbau untuk tidak keluar rumah pada waktu sore hari, atau jika harus keluar rumah, maka sebaiknya membawa payung atau jas hujan agar tidak kehujanan. Jadi kita sudah melakukan eksplorasi nih terhadap kota A. Jadi di kota A itu sering hujan di pukul 1 siang hingga 3 sore. Jadi apa langkah kita ke depannya? Ini kita menemukan pola bahwa kota A itu selalu diguyur hujan sore hari. Jadi solusinya adalah orang-orang yang pada sore hari di kota A itu lebih baik tidak keluar rumah, atau jika terpaksa sebaiknya membawa payung atau jas hujan agar tidak kehujanan. Selanjutnya, nah ini ada contoh yang kedua. Misal, terdapat suatu perusahaan makanan B
yang konsumennya didominasi oleh anak-anak muda. Lalu didapat data bahwa rentang usia anak-anak muda ini berkisar antara usia pelajar SMA hingga mahasiswa. Oleh karena itu, perusahaan makanan B kemudian membuat kolaborasi khusus dengan artis yang saat ini sedang populer di kalangan remaja usia pelajar dan mahasiswa untuk menarik lebih banyak lagi konsumen di rentang usia tersebut. Kita sudah melakukan eksplorasi terhadap perusahaan makanan B yang dimana konsumennya itu banyak oleh anak-anak muda dan mahasiswa ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena banyak anak-anak muda dan di data mining yang telah kita lakukan, kita tahu nih bahwasannya yang lagi viral sekarang itu adalah Raja Mukbang ini ya, dan perusahaan kita adalah perusahaan makanan. Jadi untuk menarik konsumen, langkah kita selanjutnya adalah melakukan kolaborasi khusus dengan artis yang saat ini sedang populer di kalangan mereka. Jadi kita juga harus mencari informasi tentang konsumen kita, tentang anak-anak muda ini. Apa sih artis yang sedang populer di kalangan mereka itu? Sebagai contohnya adalah Mas Dede ini ya, ini adalah Raja Mukbang. Jadi anak-anak muda saat ini itu cukup mengenal pria satu ini. Jadi jika kolaborasi dengan beliau, mungkin perusahaan makanan B akan meningkat penjualannya. Selanjutnya, metode data mining. Jadi metode data mining itu ada 5. Yang pertama itu association, yang kedua clustering, yang ketiga classification, yang keempat forecasting, yang kelima regression. Metode association ialah proses untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item dalam suatu waktu. Metode clustering, proses pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam kelompok data sehingga setiap kelompok berisi data yang mirip. Metode classification, proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Metode forecasting, proses pengestimasian nilai prediksi berdasarkan pola-pola di dalam sekumpulan data. Yang terakhir, metode regression, metode statistik yang melakukan prediksi menggunakan pengembangan hubungan matematis antara variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan pada materi data mining kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.